Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Bang Ali 93. Saat ini saya berada di Kota Tua atau disebut Museum Fathahillah. Kota Tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Tahun 1526, Fathahillah dikirim oleh Kesultanan Demak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran. Kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Tahun 1619, Foch menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan John Quinn. 1 tahun kemudian, Foch membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, yang saat ini disebut Lapangan Fathahillah atau Museum Fathahillah. Pada tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastel Batavia, dinding kota, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Kota Batavia selesai dibangun tahun 1650. Jadi kira-kira kota tua ini sudah mempunyai usia 371 tahun. Jika ada orang yang memiliki usia 371 tahun, mungkin bisa disebut orang tertua di dunia. Museum Bank Indonesia ini adalah sebuah museum di Jakarta, Indonesia, yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Jakarta Barat, depan stasiun Beos Kota. Dengan menempati area bekas gedung Bank Indonesia, kota yang merupakan cagar budaya peninggalan di Javaski, bank yang beraliran neoklasikal dipadu dengan pengaruh lokal, dan dibangun pertama kali pada tahun 1828. Pada tahun 1625, di tempat ini pernah dibangun sebuah gereja sederhana untuk umat Protestan. Pada tahun 1628, gereja ini dibongkar karena digunakan untuk tempat meriam besar ketika puluhan ribu tentara Sultan Agung menyerang Batavia untuk pertama kali. Museum ini menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara hingga terbentuk Bank Indonesia pada tahun 1953, dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia meliputi pula latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia bagi masyarakat sampai dengan tahun 2005. Penyajiannya dikemas sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi modern dan multimedia seperti display elektronik, panel statik, televisi plasma, dan diorama, sehingga menciptakan kenyamanan pengunjung dalam menikmati Museum Bank Indonesia. Selain itu, terdapat pula fakta dan koleksi benda bersejarah pada masa sebelum terbentuknya Bank Indonesia, seperti pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, antara lain berupa koleksi uang, numismatik yang ditampilkan juga secara menarik. Peresmian Museum Bank Indonesia dilakukan melalui 2 tahap, yaitu peresmian tahap 1 dan mulai dibuka untuk masyarakat, soft opening, pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Gubernur Bank Indonesia saat itu, Burhanuddin Abdullah.
dan peresmian tahap 2 Grand Opening oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Saat ini Kota Tua sudah mulai ramai, apalagi mau mendekati menjelang akhir tahun 2021. Jika kalian ingin berkunjung ke Museum Fathahillah, kalian bisa datang dari pagi jam 8 hingga pukul 5 sore. Karena di sini untuk memasuki kawasan Museum Fathahillah akan dibatasi hanya untuk 25 orang saja. Selebihnya hanya bisa bersantai-santai atau bermain sama teman, berselfie-selfie di daerah kawasan Museum Bank Indonesia. Namun di sekitaran Kali Ciliwung ini sangat ramai sekali, apalagi sore menjelang maghrib. Ingin rasanya pergi jauh ke Eropa, mending menurut saya ke Kota Tua saja. Karena dari struktur bangunannya sudah ke-Eropaan. Kota Tua ini sudah menjadi tempat wisata primadona semua orang. Apalagi sebelum adanya pandemi, Kota Tua ini selalu ramai dari siang maupun malam. Banyak orang yang merindukan nuansa Kota Tua sebelum pandemi. Dibuka dari pagi sampai malam hari, gak ada batasnya. Dan berharap Kota Tua ini akan normal lagi seperti dulu sebelum pandemi. Dan mudah-mudahan Indonesia untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan berharap Indonesia akan normal seperti dulu lagi sebelum pandemi. Inilah nuansa dari Kota Tua sore menjelang maghrib di akhir tahun 2021. Mungkin jika kalian merindukan Kota Tua, ini sudah cukup untuk mengobati rasa rindu kalian. Inilah suasana Kota Tua untuk saat ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini biar channel ini makin berkembang. Oke pemirsa, cukup sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kata-kata atau tutur kata saya ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.